Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini seperti biasa kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya mari kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Agus Saro, silakan dipimpin temannya berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Apakah anak ibu hadir semuanya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Insyaallah hadir, Bu. Baiknya seperti itu ya, hadir terus setiap hari ya. Jadi Ya, kita anak Bu. ibu tidak ketinggalan pelajaran. Insyaallah. Nah, sebelum kita mulai, kita pembiasaan seperti biasa, yaitu membacakan surat pendek. Surat pendek pada kali ini, kita akan membacakan surat At-Tin. Ibu minta kepada Agus Rianto untuk memimpin membacakan surat At-Tin bersama-sama. Ayo, dipersilahkan. Baik, mari kawan-kawan kita membaca surat At-Tin supaya pelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baiklah, semoga belajar kita sehari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu untuk menambahkan kecintaan kita kepada tanah air. Kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak Ibu Mai, silahkan dipimpin teman-temannya. Ayo, Nak. Baik, Bu. Ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila akan Patriot proklamasi sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Bagus. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran sebelumnya,
pelajaran 4 tentang apa ya, Nak? Aduh, lupa, Di Bu. pelajaran 4. Puasa, Ingat? Puasa, Bu. Iya, bagus, Puasa. pintar anak Ibu. puasa, Bu. Tentang puasa. Tapi kali Iya, ini, tentang puasa, Bu. iya. Kali ini kita tidak membahas itu lagi, tapi kita masuk pembelajaran kelima tentang Rasul Allah Rasul Subhanahu wa Allah Ta'ala, idolaku. idolaku, dan langsung materinya apa, Nak? Nabi Daud alaihi Alaihi salam. Waalaikumsalam. Nabi Daud teladanku ya. Dah, anak Ibu, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Ya, pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak Ibu belajar, nanti anak Ibu bisa menjelaskan kisah Nabi Daud dengan benar. Yang kedua, anak Ibu bisa mengemukakan mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Selanjutnya, menganalisis apa saja perilaku terpuji dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam tersebut. Dan anak Ibu bisa menceritakan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nah, adapun langkah-langkah yang kita akan belajar nanti, Ibu minta nanti bisa berdiskusi dengan temannya. Setelah itu, anak Ibu menuliskan di LKPD-nya atau lembar kerjanya. Setelah berdiskusi, memprestasikan atau menyampaikan hasil diskusi tersebut. Ya. Dan kemudian yang terakhir, anak Ibu bisa mengerjakan latihan individu sebagai tanda anak Ibu sudah paham atau mengerti tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih bersemangat, mari kita dengar lagu dari video yang Ibu tampilkan ini. Anak Ibu bisa mengikutinya ya. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Anak Ibu sudah mendengar lagunya tadi, Nak? Dengar. Kira-kira tentang siapa yang dinyanyikan tadi? Tentang 25 Nama Nabi, Nabi, Bu. Bu. Bagus, pintar. Ada berapa ya nama-nama Nabi dan Rasul tersebut? 25, Bu. 25, Ada Bu. 25, iya. Salah satunya yang kita bahas sekarang adalah tentang Nabi Daud. Daud Daud. alaihi salam. Salam. Nabi dan Rasul adalah utusan siapa? Allah. Utusan Allah. Rukun iman keberapa itu, Nak? Mengimani Rasul Allah itu, Nabi dan Rasul? Keempat. Keempat, Bu. Rukun iman yang keempat. Jadi Empat. iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat.
Siapa yang bisa membedakan apa beda nabi dan rasul? Ayo, anak ibu siapa yang bisa? Mursi bisa? Saya Bu, Bagus iya. Saprol silahkan. kalau Nabi laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri Bu. Iya, 100. Kalau rasul? Sedangkan Ah, Rasul laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk umatnya Bu. bagus, pintar. Kita kasih aplaus. Ayo. Jadi sudah jelas ya beda nabi dan rasul. Kalau nabi dia menyampaikan, kalau nabi dia mendapat wahyu tapi tidak menyampaikan wahyunya tersebut kepada umatnya. Tetapi kalau rasul dia menerima wahyu dan sekaligus menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Ya, semuanya pintar anak ibu ya. Sekarang anak ibu bagi kelompok dulu ya. Dibagi kelompok sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Nanti anak ibu berdiskusi setelah melihat atau menonton video yang ibu tayangkan. Silahkan anak ibu mengamatinya dengan baik ya. Israel tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang pengembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari Nabi mereka dalam surat tersebut adalah Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk, Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai jalan mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Dia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Tapi dia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya. Tanpa anak untuk menyertanya jumlah pasukan saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang berluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan. Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seribet itu dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil. Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya.
Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Lihatlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari kisah tadi, anak ibu sudah menyimaknya kan? Sudah, Bu. Sudah. Jadi nanti anak ibu setelah duduk berkelompok, silahkan diskusikan dulu permasalahan apa yang ada di dalamnya. Kemudian anak ibu setelah selesai nanti boleh menyampaikannya di depan kelas. Kelompok pertama kemarin udah ibu pilih yaitu 1 Bapak Hakim dan temannya ya. Kemudian kelompok kedua Ananda Suminah. Dan ketiga kepada anak ibu Mai Harleni. Ya, 3 kelompok saja. Kemudian nanti kelompok 1 itu menceritakan tentang kisah dari Nabi Daud. Yang kedua tentang mukjizatnya. Dan yang ketiga tentang teladan apa saja yang bisa anak ibu dapat dari kisah Nabi Daud. Silakan anak ibu berdiskusi. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok siapa yang mau tampil dulu ke depan? Kelompok 1 sudah bisa? Tunggu Bu, bentar Bu. Ya, boleh. Yang sudah siap boleh maju ke depan ya. Kelompok 1 tentang kisah Nabi Daud tadi bagaimana, Nak? Yang anak ibu tonton tadi bagaimana kisahnya? Ada yang mau bantu? Kelompok lain? Belum ada yang berani ya? Kisahnya tentang Nabi Daud, ngapain? Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud kepada Raja Jalut tadi? Adakan perang Bu. Iya, bagus. Mengadakan perang. Apa yang terjadi? Raja Jalut mati Bu, kena bunuh Bu. Iya, hebat. Berarti paham ya, anak ibu kelompok 1 ya. Itu Ibu. berkat siapa tuh, Nak? Nabi Daud bisa berhasil mengalahkan Jalut? Aduh, udah lupa Bu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alah, iya. Iya, bagus. Yang kedua tentang mukjizatnya tadi, Nak. Nabi Daud mendapatkan apa dia mukjizat yang terkenal? Mendapatkan kitab apa? Zabur. Dapat apa tuh? Buat baju. Melunakkan besi, Bu. Iya, bagus Dapat sekali. Bisa melunakkan apa? besi. Iya, bisa membuat baju besi, ya. Suaranya bagus. Ya, Bu. Suaranya bagus, iya. Apa lagi, Nak? Memahami bahasa Kitab burung. Zabur, Bu. Iya, kitab Zabur, ya, hebat. Kitab Zabur. Memahami bahasa Binatang Bu. binatang, burung khususnya ya. Nah, yang kelompok 3 silahkan. Teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah video tadi? Keberanian Nabi Keberaniannya, Daud, Bu. Iya, Berani. keberaniannya. Keberaniannya melawan raja yang kejam. Ah, hebat anak ibu semuanya. Nah, dari kisah tadi, mengapa Nabi Daud bisa melawan Jalut? Karena beliau memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat? Satu keistimewaan Bu. kejadian luar Iya, biasa yang Kejadian hanya luar terjadi biasa. pada diri Nabi. Bagus, pintar, Mai. Semuanya pintar-pintar ya. Berarti sudah belajar walaupun tidak, udah seminggu kita tidak bertemu ya. Ya Bu. Nah, jadi mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang hanya terjadi pada diri Nabi. Nabi. Ya, kepada diri Nabi. Apa saja itu? Mukjizat Nabi Daud? Menerima Salah kitab satunya? Zabur. Menerima Dapat kitab besi. Zabur. Iya, menerima kitab Zabur.
Zabur. Yang kedua apa? Dapat Melunakkan melunakkan besi. besi, Bu. Pagi Iya. dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Pintar. Iya. Bertasbih setiap hari. Tidak berhenti dia bertasbih. Yang ketiga apa sayang? Memahami bahasa Bahasa burung. burung. Iya, memahami bahasa burung. Mengerti bahasa burung. Yang keempat, Melunakkan Melunakkan besi, besi. Bu. iya melunakkan besi. Padahal besi itu kan keras ya, susah. Iya, Bu. Kalau tidak dipukul dia tidak akan bengkok atau tidak akan penyot. Kemudian bisa membuat baju dari Besi. membuat baju perang. Perang. Iya. Kemudian yang terakhir apa? Siapa yang tahu? Suaranya sangat Memiliki merdu, Bu. Suara yang sangat merdu. suara yang sangat merdu, sangat indah sekali suaranya. Itu adalah mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Sekarang perilaku apa yang bisa kita teladani dari Nabi Daud alaihissalam? Salah Berani, satunya, Bu. iya, selalu taat Allah. kepada Allah. Wah. Terus apa lagi? Gemar bertasbih kepada Allah. Beribadah di malam di malam hari. Siapa yang tahu ibadah apa yang di malam hari biasanya, Nak? Sholat tahajud. Iktikaf, Bu. Iya, beriktikaf. Kemudian sholat tahajud. Ya. Selanjutnya Nabi Daud tersebut gemar berpuasa. Suka berpuasa separuh tahun. Puasanya diseling-seling. Ada ngerti anak ibu maksudnya seling-seling itu apa? Kadang puasa, kadang tidak. Iya, bagus Mursi. Kadang puasa, kadang tidak. Misalnya Senin berpuasa, Selasa tidak berpuasa. Seperti itu. Yang terakhir apa? Yang sangat harus kita Berani, Bu. tiru apa? Sikap berani, Bu. Sikap berani. Kalau anak ibu sekolah, anak pelajar, kalau disuruh oleh gurunya harus berani tampil ke depan. Depan. Iya, itu salah satu teladan yang bisa kita ambil dari Oh. Nabi Daud alaihi salam. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang anak ibu kerjakan LKPD-nya ya sendiri-sendiri untuk mengetahui apakah anak ibu sudah paham tentang pembelajaran pada hari ini. Ya, nanti Ya, kita Bu. tanya jawab. Soalnya sudah ibu kasih ya. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Sudah selesai? Ya, sekarang ibu tanya satu-satu ya. Anak ibu Agus Arianto ada? Ada, Bu. Ada. Nabi Daud tadi keturunan siapa, Nak? Kurang tepat. Ibrahim. Iya, Ibrahim. Bagus, pintar anak ibu. Ya. Kemudian apa saja mukjizat dari Nabi Daud? Coba anak ibu Nurhayati. Kitab Zabur, satu. Sambung Puji. Bisa mengerti bahasa burung, Bu. Pintar. Agus Sahro. Waduh, apa ya? Suaranya kayak burung saya, Bu, merdu. Oh, bagus, iya pintar. Iya, itu betul itu Agus Sahro. Berarti anak ibu sudah memahami apa yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Sebelum kita tutup, Ya, anak ibu Bu. ada yang mau bertanya? Baiklah, anak ibu. Pembelajaran pada hari ini kita simpulkan. Teladan dari Nabi Daud tersebut, salah satunya adalah sikap pemberani yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari anak ibu sebagai seorang pelajar. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini, anak ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan pelajaran pada hari ini dan minggu depan kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Sulaiman. Ibu harapkan ibu nanti membaca buku paket atau
mencari informasi sumber-sumber yang lain tentang Nabi Sulaiman alaihissalam supaya nanti kita bisa belajar dengan baik pembelajaran yang akan datang. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bersyukur. Tadi siapa yang mimpin doa, sayang? Nah, silakan Agus. Kita bersyukur. Baik. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma Wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.